Nah, sekarang kita beralih kepada sesi mengomentari tayangan televisi yang menjengkelkan. Ya, semoga tayangan itu segera ditutup. Ya, doa gitu, semoga segera ditutup karena udah dikasih tahu masih ngeyel, berusaha memecah belah umat Islam. Ya, umat Islam ini mau dipecah belah gitu. Saya tadi ikut khutbah Jumat, hadir sholat Jumat, khotibnya Habib Soleh Al-Jufri, ceramahnya cukup bagus. Ya, ceramahnya cukup bagus. Beliau mengatakan, bukan saya cuma kutip. Orang itu kalau mau menjadikan satu dunia satu madhab, itu orang yang bodohnya luar biasa. Ya, jadi kalau semua mau dibuat satu madhab, satu model, itu orang yang bodohnya luar biasa. Di zaman Nabi aja sudah modelnya macam-macam kok, ya kan? Ada yang disuruh Nabi, nanti kamu sholat zuhurnya atau sholat asarnya bareng sama saya. Nyatanya di tengah jalan sudah sholat dulu karena takut waktunya habis. Yang satu sholat ketika ketemu Nabi meskipun waktunya sudah habis. Ini kan modelnya beda. Modelnya berbeda. Nah, itu ada juga sahabat yang seperti kita ketahui, beliau sholatnya habis Fatihah selalu baca surat, kemudian setelah baca surat baca Al-Ikhlas. Ya, ini modelnya beda dengan sahabat yang lain, sampai diprotes oleh seluruh makmum, protes. Itu enggak diajarkan Nabi loh, kamu kok seperti itu ya. Modelnya udah beda. Enggak mungkin bisa dijadikan satu model. Nah, akhir zaman ini kok ada orang yang modelnya sedikit tapi maksa yang banyak suruh sama-sama dia. Paham kan? Modelnya dia itu dikit. Kelompoknya enggak banyak, enggak besar. Di Indonesia ini ya. Indonesia ini kan tempatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, di sini tempatnya orang-orang tahlilan, di sini tempatnya orang-orang sholawatan, di sini tempatnya orang-orang ziarah kubur para wali, di sini tempatnya orang-orang cari barokah. Sementara dia nggak suka yang namanya tahlilan, nggak suka yang namanya sholawatan, nggak suka yang namanya ziarah makam para wali, nggak suka yang namanya tabarruk cari berkahnya orang-orang soleh. Nggak menjadi masalah, nggak suka. Yang jadi masalah apa? Dia paksakan seluruh Indonesia harus berubah jadi seperti dia. Itu nanti akan menimbulkan pertumpahan darah. Akan menimbulkan kebencian, akan menimbulkan permusuhan. Kenapa? Karena maksa dan maksa. Gak boleh seperti itu. Ya, gak boleh seperti itu. Hidup itu harus bisa mentolerir orang lain. Cukup nyampein dengan santai, dengan penuh cinta, kasih sayang. Saya begini, kamu bagaimana? Saya begini. Oh ya udah. Kalau mau ikut saya monggo, enggak ya enggak apa-apa. Itu bagus, ya kan? Nah ini enggak. Sekarang muncul tayangan-tayangan yang mengklaim kebenaran yang dia sampaikan dan menyalahkan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diamalkan sejagat ini loh ya. Bukan cuma dari Sabang sampai Merauke, kutub utara, kutub selatan ini muslimin yang mengamalkan itu jumlahnya mayoritas gitu ya. Jumlahnya mayoritas. Baru-baru ini ada tayangan di televisi yang mengatakan mayit itu udah nggak bisa mendengar suara orang yang berbicara kepadanya. Betul kan? Saya nggak usah ngomong tayangannya apa ya. Udah Anda cari sendiri. Katanya mayit nggak bisa dengar kalau diajak ngomong sama yang hidup. Mayitnya nggak bisa dengar kalau diajak ngomong sama yang hidup. Kemudian diambilkan ayat-ayat Al-Quran, itu ayat-ayat untuk orang kafir. Ayat yang diberlakukan untuk orang kafir. Artinya tidak bisa mendengar, bukan tidak bisa mendengar karena tuli, tapi tidak mau mengikuti. Ya, tidak mau mengikuti. Banyak dalil menunjukkan orang yang udah meninggal dunia itu bisa mendengar orang yang hidup berbicara kepadanya. Saya akan ambilkan beberapa contoh. Contoh. Mau? Yakin? Betul? Ya. Sekarang saya mau nanya. Boleh nanya? Ya. Kalau ada orang meninggal dunia, dalam hadis itu disebutkan kalau yang melayat itu pulang, maka mayit itu bisa mendengar suara langkah kakinya. Betul? Betul? Ya. Nah kok di TV ada yang ngomong itu bisa dengar, tapi nanti kalau yang layat sudah pulang, mayitnya nggak bisa dengar lagi.
Apa ada hadis Nabi yang mengatakan seperti itu? Tidak ada kan? Tidak ada. Nah terus yang nambahi karangan-karangan ini siapa ini? Mayat hanya bisa mendengar ketika melangkahkan kaki meninggalkannya, dia bisa mendengar. Setelah itu tidak bisa mendengar lagi. Setelah itu tidak bisa mendengar lagi. Oke, saya ambil yang lebih parah ya, lebih parah. Kalau mayat nggak bisa dengar setelah itu mayat nggak bisa dengar. Kok ada ceritanya mayat jalan-jalan ya? Pernah dengar mayat jalan-jalan? Ya bukan kemudian jasadnya jalan-jalan, bukan gitu kan ya. Yang dengar itu sebetulnya tubuh atau ruh loh. Ruh kan, bukan tubuh. Banyak orang yang koma, telinganya tuli, tapi bisa mendengar. Pernah dengar ceritanya, orang buta bisa melihat? Sebentar, ini pertanyaan buat bingung ya. Orang buta bisa melihat, pernah dengar? Kapan? Mimpi. Ada orang buta kok bisa mimpi? Ya bisa mimpi. Saya melihat matahari hanya dalam mimpi. Dia mimpi melihat. Berarti melihat itu pakai mata atau pakai ruh? Melihat pakai ruh. Mendengar. Ya, mendengar itu pakai telinga atau pakai ruh? Pakai ruh. Ya pakai ruh. Kekuatan ruh lah yang dijadikan alat untuk mendengar. Contoh Nabi Sulaiman alaihissalam, bagaimana beliau bisa mendengar suara semut berbicara. Nah kalau mendengar itu pakai telinga, menurut dokter telinga manusia bisa enggak mendengar suara semut? Enggak bisa. Nah ini berarti apa yang menyebabkan bisa mendengar? Karena kekuatannya ruh untuk mendengar suara semut tersebut. Ini cuma contoh ya, contoh kecil. Nah, berarti yang mendengar itu ruh, bukan jasad. Wong namanya mayit, masa telinganya berfungsi? Kan medeni ya. Mayit memang telinganya tidak berfungsi, apalagi udah jadi tengkorak, nggak ada telinganya. Ada tengkorak pakai telinga? Ya kan, tinggal tengkorak kepalanya gitu aja kan. Nah, mayitnya, jenazahnya memang nggak bisa dengar. Yang dengar itu ruh. Nah, ruh itu bukan cuma bisa dengar dalam syariat kita. Ruh itu bisa jalan. Ruh itu bisa ngobrol. Ruh itu bisa jalan, ruh itu bisa ngobrol. Nah, kalau bisa ngobrol berarti bisa dengar enggak? Bisa. Nah, contoh yang paling gamblang, makanya nggak usah pakai contoh yang kangelan-kangelan ya. Saya mau ambil contoh yang paling gamblang nyata. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Ketika Isra dan Mi'raj. Saya mau nanya, yang ditemui Nabi itu mantan manusia atau manusia hidup? Mantan manusia hidup, ya kan? Ruhnya para nabi, ruhnya para rasul. Ada nabi, ada rasul. Nanya, ketika ketemu itu Nabi bicara atau diem? Bicara. Nabi diajak ngobrol atau enggak diajak ngobrol? Diajak ngobrol. Selamat datang wahai anak yang soleh, ya kan ya? Diajak ngobrol. Kemudian Nabi juga mengucapkan salam. Salam. Pertanyaan saya, kalau misalnya yang sudah meninggal enggak bisa dengar, kira-kira Nabi ngasih salam enggak kepada Nabi Adam, kepada Nabi Musa? Kira-kira kalau enggak bisa dengar kok. Enggak usah dikasih, percuma, rakrungu. Ya, dia enggak dengar, enggak usah dikasih salam. Tapi dikasih salam karena dengar dan menjawab salam. Semua itu ruh atau bukan ruh? Ruh. Sebetulnya dalil ini cukup enggak untuk membantah yang mengatakan bahwasanya orang meninggal enggak bisa dengar lagi? Cukup kan? Nah kira-kira Nabi yang diajak bicara Rasul itu udah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal. Nanti mesti ngeyel. Itu kan Nabi. Nah, genahe karepmu ki piye gitu ya. Nah, maksudmu bagaimana? Kamu tadi bilang orang yang sudah meninggal. Sekarang kamu ngomong itu nabi. Lah terus bagaimana maksudnya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya berarti ada pengecualian yang sudah meninggal selain
Nabi gitu kan ya, tidak bisa mendengar. Kalau Nabi bisa mendengar. Nyatanya ya, mereka berdalil Nabi itu tidak bisa mendengar ucapan salam dan sholawatnya nih, orang-orang nggak bisa dengar. Karena itu disiapkan malaikat satu di makamnya Nabi yang menyampaikan sholawat dan salamnya. Tuh buktinya tuh. Jadi kalau ada yang ucapkan sholawat dan salam, itu malaikatnya yang lapor sama Nabi. Nabi, itu fulan sholawat dan salam buat kamu gitu. Fulan sholawat dan salam buat kamu. Berarti nabinya nggak bisa dengar. Nabi cuma dengar omongannya malaikat, nggak dengar omongan umatnya. Saya mau nanya, ini paham begini, paham brut atau ruwet? Brut bin ruwet kan ya? Coba sekarang kita bahas ini, kita bahas. Ya kita bahas. Sekarang saya mau ngasih contoh sedikit. Sedikit hadisnya itu ya. Ada malaikat yang dikasih nama seluruh makhluk ila yaumil qiyamah. Betul? Tidak ada satupun dari umatku yang mengucapkan salam kecuali ya ada dalam daftar itu kemudian dilaporkan kepadaku. Artinya Nabi bukan tidak dengar ucapan salam dari umatnya. Bukan tidak dengar. Tapi Allah menugaskan malaikat agar semuanya dicatat rapi. Ini loh yang ngasih salam, ini loh yang ngasih salam, ini loh yang ngasih salam. Sehari berapa kali dia ngasih salam, jumlahnya berapa dia ngasih salam. Jangan Nabi yang dikasih tugas ngitungi. Mudeng. Allah tuh pengen ngatur, nih diatur, nih ada tugasnya. Terima salam masuk, lapor ke Nabi. Terima salam masuk, lapor ke Nabi dari fulan ya Rasulullah. Ini sehari sekian ya Rasulullah. Ini sehari sekian ya Rasulullah. Jumlahnya jelas, orangnya jelas karena ada yang bertugas khusus. Masa Nabi suruh ngurusin dia berapa kali? Suruh ngapalin semua orang yang mengucapkan salam, jumlahnya dan lain sebagainya. Bukan begitu cara Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Allah muliakan Nabi dengan cara diurusi semuanya. Termasuk yang ngasihkan salam itu pun ditampung malaikat. Ini ngasih salam siapa, namanya siapa, jumlahnya berapa. Malaikat tinggallah laporan. Nabi dengar. Seperti kita tuh loh ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita dengar enggak? Dengar. Tapi kita punya pelayan tuh. Kita punya pelayan. Coba dilihat tuh siapa yang ngasih salam. Coba dilihat siapa yang ngasih salam. Kan begitu. Yang ngasih salam fulan dari sana, Pak. Oh iya. Siapa lah? Silakan masuk. Suruh duduk dulu. Bukan berarti kita nggak lihat. Kadang kita lihat, kadang kita dengar, betul ya? Tapi kita suruh orang untuk lihat. Untuk apa? Memuliakan juga yang ngasih salam. Ya, segera disambut. Banyak sekali hikmah dalam hadis tersebut. Contoh yang ketiga. Kalau kita masuk kubur, suruh diem apa suruh ngasih salam? Ngasih salam. Kira-kira dikasih salam batu atau ruh? Nah kalau dikasih salam nggak dengar, kira-kira perlu dikasih salam enggak? Islam ini agama pinter atau agama bodoh? Agama pinter. Nah kalau yang dikubur itu nggak dengar, ngapain? Assalamualaikum. Orang krungu aku. Percuma mas, jangan dikasih salam, saya nggak dengar. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Itu yang meninggal dikasih salam oleh yang hidup. Dan ngasih salam itu berlaku setiap kali masuk kubur. Dan khusus untuk yang meninggal saja salam itu diberikan. Nah kira-kira itu mendengar atau enggak mendengar? Mendengar. Nah kita memang judulnya kira-kira, kalau moto hakikatnya mati ose. Kan begitu. Tapi kira-kira ini kan berdasarkan dalil-dalil yang sahih itu. Dalil-dalil yang sahih. Kemudian Rasul juga pernah ngomong tuh sama yang meninggal. Orang-orang kafir, diteriakin Nabi. Dia di sumur Badar tuh kan? Gimana? Sudah kalian dapatkan janji dari sembahan-sembahan kalian enggak? Masa Nabi ngajak ngomong yang enggak dengar, ngapain? Berarti Nabi ngelantur, berani ngomong seperti itu. Ini orang kafir saja udah meninggal ditanya sama Nabi, gimana? Sudah kalian temukan janji-janji sembahan kalian gitu. Diajak ngobrol oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak dalilnya. Makanya hati-hati kalau lihat tayangan
Makanya sekarang kalau ada tayangan televisi itu dicek dulu lah Ahlus Sunnah apa bukan. Kalau enggak usah. Enggak usah didengarkan. Mau nambah ilmu, banyak jalan untuk nambah ilmu. Ya, jalan nambah ilmu itu banyaknya luar biasa.